Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Lisatania SPD MSc dan juga Bapak Andrian SPD MSc selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran kimia berbasis TIK. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proyek UTS yang sudah saya buat, yaitu media belajar menggunakan Canva. Adapun alasan saya menggunakan Canva, yaitu Canva merupakan media yang lumayan fleksibel digunakan dan juga, eee, interaktif karena menarik banyak elemen ya dan juga, terdapat animasi-animasi yang bisa kita gunakan untuk, membuat media semakin menarik untuk siswa. Baik, berikut, merupakan produk yang sudah saya buat menggunakan Canva. Pada kesempatan kali ini, saya menggunakan, mmm, materi pengenalan kimia, yaitu dari kimia kelas 10, dan submateri yang saya bawakan yaitu metode ilmiah dan kesempatan kerja di laboratorium. Adapun pada slide ini saya tunjukkan kompetensi dasar, yaitu 3.1, memahami hakikat ilmu kimia, metode ilmiah dan kesempatan kerja di laboratorium, serta peran kimia dalam kehidupan. Lalu 4.1 menyajikan hasil pengamatan tentang hakikat ilmu kimia, metode ilmiah, dan kesempatan kerja dalam mempelajari kimia serta peran kimia dalam kehidupan. Lalu, di slide selanjutnya, saya menyajikan peta konsep mengenai pengenalan ilmu kimia, di mana peta konsep ini merupakan kelebihan dari produk yang saya buat. Mengapa? Karena dengan adanya peta konsep ini, siswa jadi lebih mudah mengetahui apa saja materi dan juga sub-sub materi yang akan diajarkan pada pertemuan pengenalan ilmu kimia. Kemudian, yang selanjutnya yaitu, slide tujuan pembelajaran, di mana siswa diharapkan mampu mengartikan ilmu kimia serta menjelaskan metode ilmiah dan kesempatan kerja di laboratorium. Kemudian, pada slide selanjutnya, saya menyajikan wacana dan juga pertanyaan pemantik, yaitu pertanyaan pemantik berupa apa yang ada di dalam pikiran siswa ketika mendengar kata kimia. Apakah hanya sebatas zat-zat yang berbahaya atau selalu berhubungan dengan racun atau ledakan? Karena pada intinya, kimia tidak hanya bergantung atau berkaitan dengan zat-zat yang berbahaya atau berhubungan dengan racun atau ledakan. Seperti dari foto yang sudah saya sisipkan pada slide, yaitu terdapat gula, sabun, dan juga susu yang merupakan bahan-bahan di kehidupan sehari-hari yang memang berkaitan dengan kimia. Kemudian pada slide selanjutnya, di sini saya mencantumkan apa itu pengertian ilmu kimia dan juga saya mencantumkan seperti diagram alir dari materi, di mana materi merupakan zat tunggal dan juga zat campuran. Begitu pula di zat tunggal terdapat unsur dan senyawa, dan zat campuran terdapat campuran heterogen dan juga campuran homogen. Kemudian materi selanjutnya yaitu peranan ilmu kimia, di mana pada peranan ilmu kimia ini saya mencantumkan apa saja peranan ilmu kimia di bidang geologi, bidang pertanian, bidang kesehatan, dan juga bidang hukum. Lalu, yang selanjutnya seperti pada submateri yang akan saya jelaskan, yaitu mengenai metode ilmiah, di mana eee, langkah-langkah dalam melakukan metode ilmiah, yaitu pertama mengidentifikasi masalah, kedua membuat hipotesis, ketiga mengumpulkan dan menganalisis data, dan yang terakhir menginterpretasi data dan membuat kesimpulan. Lalu, ada yang selanjutnya di sini merupakan submateri kesempatan kerja di laboratorium, di mana saya mencantumkan simbol-simbol yang terdapat di laboratorium yang akan diperkenalkan kepada siswa, di mana terdapat simbol eksplosif, simbol flammable, simbol toksik, simbol korosif,
simbol radioaktif, simbol berbahaya bagi lingkungan, dan juga simbol oksidator. Baik, itu dia PowerPoint yang saya akan sampaikan kepada siswa, dan juga di slide selanjutnya saya memberi kesempatan kepada siswa apabila siswa terdapat pertanyaan yang masih dibingungkan terkait materi yang disampaikan, siswa dipersilakan untuk mengajukan pertanyaannya. Dan itu dia media pembelajaran yang saya buat, menggunakan Canva, yaitu dengan materi pengenalan ilmu kimia. Di mana, menurut saya kelebihan dan juga keunggulan yang didapatkan dari media belajar menggunakan Canva yang saya buat, yaitu media yang saya buat, PowerPoint-nya tidak hanya selalu dengan kalimat yang panjang, atau saya membuat dengan poin-poin inti saja. Jadi siswa tidak akan bosan dalam membaca materi yang terdapat PowerPoint yang saya buat. Kemudian saya menggunakan Canva dan juga saya mengaplikasikan elemen-elemen yang, bisa dibilang estetik, di mana anak-anak zaman sekarang, pasti banyak yang mencari hal-hal estetik. Dan juga pada media belajar Canva yang saya buat, saya cantumkan animasi-animasi di mana, siswa akan lebih meningkat minat belajarnya karena animasi yang saya buat itu, akan lebih interaktif dan siswa tidak akan bosan dalam pembelajaran karena, eee, banyaknya animasi dan juga elemen-elemen yang bagus dari Canva sendiri. Baik, itu saja presentasi mengenai kelebihan dan juga keunggulan dari produk media belajar yang saya gunakan, menggunakan Canva. Mohon maaf bila ada salah kata, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.